Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini saya mau bikin dadar gulung, kue tradisional yang rasanya enak dan legit walaupun sudah dingin, dengan tip dan trik untuk kulit berpori yang gak mudah sobek. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung ke cara pembuatannya. Oke, untuk langkah pertama, di sini saya akan memasukkan 100 ml air, lalu 200 gram gula merah, tambahkan dengan 2 lembar daun pandan, 2 sendok makan gula pasir. Untuk penyeimbang rasa, di sini saya tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Lalu ini akan kita rebus sampai gulanya larut ya. Oke, setelah gulanya larut, di sini saya akan memasukkan kelapa parut. Saya menggunakan kelapa 1 butir yang diparut ya. Dan ini pakai yang setengah tua. Lalu kita masak sambil diaduk-aduk hingga nanti airnya menyusut ya. Untuk tingkat kekeringan dari unti kelapanya disesuaikan dengan selera ya. Kalau saya suka unti kelapa yang gak terlalu kering, supaya nanti ketika dimakan masih ada juicy-nya dan moist. Dan ini sudah selesai kita buat, lalu akan kita sisihkan. Langkah selanjutnya pembuatan kulit dadar gulung. Di sini saya masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang, 2 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam. Lalu bahan kering ini akan saya aduk-aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Lalu masukkan santan instan, ini yang 65 ml ya. Lalu tambahkan dengan 1 butir telur. Ini saya kocok lepas ya, supaya nanti ketika dicampur lebih mudah. Tambahkan dengan 600 ml jus pandan secara bertahap. Lalu aduk-aduk. Nggak harus pakai jus pandan ya, pakai air biasa juga boleh. Disesuaikan dengan selera aja. Masukkan sisa jus pandan semuanya ya. Aduk lagi nanti sampai semuanya tercampur rata dan teksturnya halus. Karena di sini warnanya kurang menyala, lalu saya tambahkan dengan perisap pandan sedikit saja. Sesuaikan dengan selera hingga nanti warnanya jadi cantik seperti ini. Lalu di sini saya tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng. Lalu aduk hingga tercampur rata dan sisihkan. Di sini saya akan menyaringnya supaya nanti tidak ada tepung yang bergerindil. Lalu ini akan kita sisihkan. Tahap selanjutnya, masukkan 3 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh pewarna putih makanan. Lalu tambahkan dengan 100 ml air. Ini kita akan aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya.
Adonan ini akan dijadikan sebagai motif di luar kulit dadar gulungnya supaya nanti kuenya menjadi lebih bagus dan menarik. Jika sudah tercampur rata, di sini saya akan menyaringnya supaya nanti tidak ada tepung yang bergerindil. Jika sudah, saya akan memasukkan ke dalam wadah seperti ini sehingga nanti memudahkan pengaplikasian dalam pembuatan kulit dadar gulungnya. Oke, langkah selanjutnya, panaskan teflon lalu oleskan dengan sedikit minyak menggunakan tisu. Sebelum adonan dituang, pastikan teflonnya benar-benar panas. Lalu aplikasikan adonan yang berwarna putih tadi. Tunggu sebentar sampai matang, lalu tuang adonan hijau di atasnya. Putar-putar seperti ini hingga rata. Masak sampai benar-benar matang. Tandanya sudah matang, pinggirannya akan mengelupas dan ketika kita goyang-goyangkan akan lepas dengan sendirinya seperti ini. Jika ingin kulitnya berpori, teflonnya harus benar-benar panas. Jika teflon sudah benar-benar panas, lalu aplikasikan adonan yang warna putih tadi, tunggu hingga matang, lalu tuang adonan yang warna hijau di atasnya. Lalu putar-putar seperti ini hingga benar-benar merata. Di sini kelihatan kan kalau kulitnya benar-benar berpori. Untuk pori-pori besar atau kecilnya dadar gulung sesuaikan dengan selera teman-teman. Karena kalau saya lebih suka dadar gulung yang porinya halus. Lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Begitu seterusnya hingga semuanya selesai. Dan lakukan sampai semuanya habis. Jangan khawatir ya, meskipun ini ditumpuk seperti ini, tapi ini nggak lengket. Sekarang saatnya pemberian isi. Beri isian secukupnya. Untuk besar kecilnya isian, sesuaikan dengan selera ya. Lalu lipat sisi-sisi sampingnya seperti halnya melipat dadar gulung. Saya yakin teman-teman semua di rumah udah pada bisa. Kue tradisional satu ini selain rasanya enak, kue ini juga bisa jadi ide suguhan untuk acara-acara di rumah. Selain itu juga bisa jadi isian snack box untuk jualan teman-teman. Nah, jadinya seperti ini dan kita akan lakukan semuanya hingga selesai. Oke, ini dia kue dadar gulungnya sudah jadi. Mudah sekali bukan cara pembuatannya? Kulitnya ini sangat lentur, juga tidak mudah sobek.
Jika ingin dijual, kemas dalam plastik OPP seperti ini. Ini saya pakai ukuran 8 x 15. Jangan lupa tambahkan stiker seperti ini supaya lebih kelihatan menarik. Kue dadar gulung ini tuh rasanya enak, lembut, sedikit kenyal, manis legit dari unti kelapanya. Pokoknya ini rasanya mantap banget. Satu resep ini menghasilkan 18 dadar gulung. Masya Allah, jika sudah seperti ini kelihatannya lebih menarik kan? Oke, di sini saya akan mencoba mencicipinya. Ini untuk tekstur porinya bagus ya, saya suka yang seperti ini. Kalau kalian sesuaikan dengan selera ya. Ini sangat enak banget teman-teman. Dia tuh kalau dimakan lembut, sedikit kenyal, ada manis legitnya dari unti kelapanya. Pokoknya ini enak banget. Kalian wajib cobain bikin di rumah. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.